Setum Budaya. Halo adik-adik kelas Saturnus, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk berkegiatan matematika? Semoga sudah siap ya. Adik-adik, pada hari ini Kak Titis akan menyampaikan materi lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang penyelesaian soal cerita bilangan bulat. Kompetensi dasarnya masih sama melanjutkan yang kemarin, yaitu 3.2 dan 4.2. Kita langsung mulai ya adik-adik untuk mengenal bentuk soal cerita pada bilangan bulat. Kakak ada contoh. Yang pertama ini adalah sepotong daging di dalam kulkas bersuhu -3 derajat Celcius. Daging tersebut dipanaskan di atas api sehingga suhunya rata-rata naik 8 derajat Celcius setiap 2 menit. Suhu daging setelah dipanaskan selama 6 menit adalah berapa adik-adik suhunya setelah dipanaskan selama 6 menit. Jadi di sini kita akan menghitung untuk penyelesaiannya. Akan ada 2 cara untuk menyelesaikan bentuk soal cerita ini. Kita mulai dari cara yang pertama dulu ya. Langkah yang pertama adalah adik-adik menuliskan dulu berapa suhu awalnya. Nah, di sini kita ketahui suhu awalnya adalah -3 derajat Celcius. Setelah itu, diketahui suhunya itu naik 8 derajat setiap 2 menit. Jadi, setelah dipanaskan selama 2 menit, suhunya akan bertambah 8 derajat Celcius. Jadi, -3 ditambah 8. Hasilnya adalah 5 derajat Celcius. Setelah itu, dipanaskan lagi 2 menit. Dan ditambah 8 derajat Celcius. Menjadi 13 derajat Celcius. Kemudian, ditambahkan lagi 8 derajat Celcius karena pemanasannya masih berlangsung. Jadi di sini pemanasan pada menit ke-6 ini suhunya naik menjadi 21 derajat Celcius. Jadi bisa menggunakan cara seperti ini ya untuk menghitung bentuk soal cerita tentang perubahan suhu. Ada juga cara yang kedua. Seperti apa ya cara yang kedua? Kita lihat bersama-sama ya. Nah, kalau untuk cara yang kedua, adik-adik tuliskan dulu apa yang sudah diketahui. Setelah itu, kita akan menghitung suhu akhirnya. Cara menghitung suhu akhir yaitu suhu awal ditambah waktu dikali perubahan suhunya. Di sini suhu awalnya adalah -3 ditambah kita untuk mengetahui waktunya, jadi tadi adalah totalnya 6 menit, kita bagi 2, karena perubahannya terjadi setiap 2 menit sekali. Kemudian baru kita kalikan perubahan suhu yang terjadi. Jadi untuk tahap selanjutnya kita bisa tuliskan -3 ditambah, ingat ya adik-adik, dalam perhitungan seperti ini kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Sehingga 6 dikali 2 hasilnya adalah 3. Kemudian 8-nya kita tuliskan lagi. Nah, setelah ini kita selesaikan dulu perhitungan yang perkalian. Jadi, -3 ditambah 24. Hasilnya adalah 21. Jadi, suhu akhir daging tersebut adalah 21 derajat Celcius. Jadi, cara pertama maupun cara kedua, itu hasilnya adalah sama, yaitu 21 derajat Celcius. Sekarang, kita akan ke contoh soal yang kedua. Di sini contohnya, seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20
meter di atas permukaan laut. Berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Kita hitung ya adik-adik. Jadi kita tuliskan dulu. Adik-adik bisa membuat gambarnya terlebih dahulu untuk memudahkan dalam penyelesaiannya. Jadi ini 8 meter di bawah permukaan laut dan melompat 20 meter di atas permukaan laut. Kita akan mencari total ketinggian lompatan dari ikan lumba-lumba itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah tinggi akhir dikurang tinggi awal. Ya, tinggi akhirnya ini adalah 20 meter di atas permukaan laut. Jadi bernilai positif. Kemudian dikurang, yaitu tinggi awal. Tinggi awalnya adalah titik awalnya pertama lumba-lumbanya ada di 8 meter di bawah permukaan laut. Karena di bawah permukaan laut berarti bernilai negatif. Jadi di sini min 8. Jadi di sini kita jumlahkan ya adik-adik ya. 20 ditambah 8. Hasilnya adalah 28. Jadi total ketinggian lompatan ikan tersebut adalah 28 meter. Ingat ya adik-adik, untuk soal cerita, pahami di bawah permukaan laut atau di atas permukaan laut untuk menentukan tanda positif dan tanda negatif. Kemudian, soal yang ketiga, pada suatu ujian penerimaan siswa baru, ada 40 soal yang diberikan. Setiap soal yang benar mendapat nilai 5. Jika salah, maka mendapat nilai min 3. Dan tidak dijawab nilainya min 1. Anissa dapat menyelesaikan 36 soal, tetapi hanya benar 30 soal. Berapa nilai yang ia peroleh? Untuk penyelesaiannya, adik-adik tuliskan dulu ya apa yang diketahui dari soal. Kita bisa menuliskan jumlah soal ada 40. Jumlah soal yang dijawab ada 36. Kemudian jumlah soal yang benar ada 30. Dan jumlah soal yang salah berarti 36 dikurang 30, yaitu 6. Kemudian jumlah soal yang tidak dijawab yaitu jumlah soal keseluruhan dikurang jumlah soal yang dijawab. Dan hasilnya adalah 4 di sini untuk yang soal tidak dijawab. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menghitung jumlah nilainya. Bagaimana cara menghitung jumlah nilai? Yaitu dengan menjumlahkan jawaban benar ditambah jawaban salah, ditambah yang tidak dikerjakan. Di sini, soal yang dijawab benar ada 30. Jadi, 30 dikali 5, karena setiap soal yang benar dikalikan 5. Kemudian, ditambah jawaban yang salah. Ada 6 soal yang dijawab salah. Kemudian dikalikan min 3, karena jika jawaban salah, maka mendapat nilai min 3. Kemudian ditambah 4 dikali min 1, yaitu soal yang tidak dijawab. Kemudian kita hitung bersama-sama ya. 30 dikali 5 hasilnya adalah 150 ditambah 6 kali min 3. 6 kali min 3 hasilnya adalah min 18. Kemudian 4 dikali min 1 hasilnya adalah min 4. Adik-adik ingat ya, untuk hitungan campuran, adik-adik hitung terlebih dahulu bagian yang perkalian. Kemudian kita jumlahkan 180 ditambah min 18 ditambah min 4 hasilnya adalah 128. Jadi nilai yang diperoleh oleh Anissa adalah 128.
Ya, adik-adik, demikian beberapa contoh yang kakak berikan tentang soal cerita bilangan bulat. Nanti adik-adik kerjakan ya soal yang akan kakak berikan. Oke adik-adik, semoga dapat dipahami apa yang kakak sampaikan. Selamat bertemu di kegiatan berikutnya adik-adik. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan.